Suara riuh memenuhi aula sekolah, aroma cat baru dan debu campur aduk. Puluhan siswa berdesakan, mata mereka tertuju pada deretan meja pameran. Di salah satu sudut, Arya berdiri kaku di samping proyeknya, sebuah purwarupa penyaring air sederhana. Jantungnya berdebar kencang antara gugup dan sedikit harapan. Giliran Arya tiba. Ia maju ke depan, memegang mikrofon dengan tangan gemetar. Kemejanya yang sedikit kusut dan sepatu usang seolah berteriak kontras dengan siswa lain. Dengan suara pelan, ia mulai menjelaskan prinsip kerja alatnya, berjuang melawan kecemasan yang mendera. Dari barisan juri, Pak Harsono, guru fisika yang dikenal tegas dan perfeksionis, menatap tajam. Alisnya terangkat, senyum tipis meremehkan tersungging di bibirnya. Tatapannya bukan pada alat Arya, melainkan pada sosok Arya yang tampak kecil dan canggung di hadapan sorot lampu. Cukup, suara Pak Harsono memotong narasi Arya yang terputus-putus. Arya, saya menghargai usahamu, tapi presentasi itu bukan hanya tentang ide, nak. Cara kamu menyampaikan, penampilanmu, itu mencerminkan keseriusanmu. Kamu terlihat kurang siap. Pak Harsono melanjutkan, ide sederhana ini, apakah realistis kamu pikir bisa bersaing? Di dunia nyata, orang tidak hanya melihat kejeniusan teknis. Mereka melihat siapa kamu, bagaimana kamu berdiri di atas panggung. Dengan caramu ini, bagaimana mungkin kamu maju? Bisik-bisik mulai terdengar di antara para siswa. Beberapa menahan tawa, yang lain saling pandang dengan tatapan kasihan. Udara di aula terasa dingin, menekan Arya hingga napasnya tercekat. Rasa malu menjalar, membakar pipinya yang pucat. Pandangan Arya berpendar. Kata-kata Pak Harsono menohok, jauh lebih tajam dari kritik teknis manapun. Ia merasakan darahnya berdesir panas, bercampur dengan rasa hancur. Air mata menggenang di pelupuk matanya, namun ia menahannya sekuat tenaga. Proyeknya, yang ia kerjakan berhari-hari tanpa tidur, seolah tak terlihat lagi. Semua perhatian terpusat pada kekurangannya, pada latar belakangnya yang sederhana, yang seolah tercermin dari penampilannya. Hatinya mencelos, dipenuhi rasa tak berdaya. Pengumuman pemenang dilanjutkan. Nama Arya tidak disebut. Ia sudah menduga, namun tetap saja rasanya menusuk. Tepuk tangan riuh mengiringi siswa lain yang naik ke panggung, sementara Arya hanya ingin menghilang dari tatapan semua orang. Arya meninggalkan aula dengan langkah gontai, bahunya melorot. Proyeknya ia biarkan terbengkalai. Dunia seolah runtuh di atas kepalanya. Suara Pak Harsono terus terngiang, menusuk harga dirinya hingga ke tulang. Rasa tertindas begitu kuat. Malam itu, Arya meringkuk di sudut kamarnya yang sempit. Purwarupa penyaring airnya teronggok di meja, diselimuti debu. Dalam kegelapan, matanya menatap kosong, membiarkan sakit hati menggerogoti. Rasa malu dan marah berkelindan hebat. Kilas balik ejekan Pak Harsono kembali menghantam. Kata-kata pedas itu berulang-ulang di benaknya, membangun dinding kemarahan yang membara. Tapi kali ini, amarah itu tidak membuatnya hancur. Sebuah benih perlawanan mulai tumbuh di dadanya. Dengan napas bergetar, Arya bangkit. Ia membersihkan meja, menyingkirkan semua sampah. Bukan hanya proyeknya yang harus diperbaiki, tetapi dirinya juga. Diambilnya buku-buku lama, jurnal ilmiah yang selama ini hanya ia baca sekilas. Malam-malam berikutnya, kamarnya tak pernah padam. Arya tenggelam dalam riset mendalam, mengeksplorasi setiap celah dari proyeknya. Ia membaca buku tentang retorika dan komunikasi, mempraktikkan ekspresi di depan cermin berulang kali.
Ia menemukan forum daring tentang inovasi teknologi. Dengan nama samaran, ia membagikan idenya, meminta masukan tanpa memperdulikan kritik. Sebuah komunitas kecil mulai merespons, memberikan saran dan dorongan yang tak pernah ia dapatkan di sekolah. Suatu sore, di perpustakaan, Maya, teman sekelasnya yang pendiam, mendekat. Ia melihat Arya fokus membaca buku tentang presentasi efektif. "Kamu terlihat sangat serius," gumam Maya, dan menawarkan bantuan mencari jurnal-jurnal relevan. Arya mengangguk, sebuah senyum tipis terukir. Untuk mendanai komponen-komponen baru yang lebih canggih, Arya mengambil lebih banyak pekerjaan sampingan di bengkel pamannya. Tangannya kapalan, lelah tak terasa. Setiap rupiah adalah investasi pada mimpinya, pada balas dendam yang elegan. Di gudang belakang rumah kontrakan, Arya diam-diam merakit ulang purwarupanya. Kini, alat itu tampak jauh lebih ringkas, efisien, dan elegan. Setiap sambungan, setiap detail menunjukkan kerja keras dan dedikasi yang tak terhingga. Kadang, ia merasakan lelah yang luar biasa, namun bayangan tatapan meremehkan Pak Harsono menjadi cambuk. Ia membayangkan momen di mana ia bisa berdiri tegak, membuktikan bahwa kemampuan tak diukur dari penampilan atau status sosial. Beberapa bulan berlalu, Arya, meski masih dengan pakaian sederhana, memiliki aura berbeda. Ada kepercayaan diri baru dalam sorot matanya, tekad baja yang tersembunyi di balik senyum tipisnya. Benih perlawanan itu kini telah berakar kuat. 6 bulan kemudian, aroma karpet baru dan pendingin ruangan mendominasi sebuah aula mewah di pusat kota. Konferensi ilmiah remaja tingkat regional sedang berlangsung. Suasana hikmat dipenuhi para akademisi, siswa berprestasi, dan juri dari berbagai universitas. Di antara kerumunan, Arya hadir. Penampilannya rapi, kemeja bersih, celana bahan yang meski sederhana, namun tertata apik. Ia membawa versi terbaru dari proyeknya, sebuah filter air revolusioner yang ia daftarkan secara mandiri melalui jalur komunitas. Tidak jauh dari panggung utama, Pak Harsono duduk di barisan juri kehormatan, mewakili sekolahnya. Ia tampak berwibawa, sesekali mengangguk pada peserta lain. Ia belum menyadari bahwa takdir akan mempertemukannya kembali dengan seseorang yang pernah ia remehkan. Selanjutnya, peserta dengan nomor urut 07, Arya. Suara MC menggema. Arya melangkah tenang ke panggung. Kini, suaranya mantap, sorot matanya tajam. Ia menjelaskan inovasinya dengan detail, lugas, dan penuh keyakinan. Tidak ada lagi kegugupan yang dulu. Para juri dan audiens terkesima. Alat Arya bukan hanya efektif, tapi juga ekonomis dan aplikatif. Cara presentasinya begitu memukau, mematahkan setiap keraguan. Ia berbicara seolah sudah bertahun-tahun berdiri di panggung-panggung besar. Pak Harsono, yang mulanya sibuk dengan catatannya, mengangkat kepala. Matanya menyipit, mencoba mengenali sosok di panggung. Jantungnya berdesir kencang. "Itu Arya? Bagaimana mungkin?" Ekspresinya berubah antara terkejut dan tak percaya. Sesi tanya jawab dimulai. Arya menjawab setiap pertanyaan juri dengan argumen cerdas, data yang kuat, dan pemahaman mendalam. Ia memaparkan visi dan misinya, membuat setiap orang di ruangan itu mengangguk kagum. Tidak ada celah untuk keraguan lagi. Momen yang ditunggu tiba. Dan pemenang utama konferensi ilmiah remaja tingkat regional adalah Arya. Tepuk tangan membahana, lebih meriah dari yang lainnya. Arya naik ke panggung, senyum tipis kemenangan terukir di wajahnya. Arya menerima piagam dan trofi. Ia menatap ke arah Pak Harsono. Tatapan Arya tenang, tidak ada kemarahan, hanya pembuktian. Sebuah senyum tipis, penuh makna.
Pak Harsono, yang dulu meremehkannya, kini menyaksikan kecemerlangan yang ia abaikan. Pak Harsono berdiri mematung, menyadari betapa piciknya penilaiannya dulu. Arya berjalan turun dari panggung, langkahnya ringan, dipenuhi kebanggaan. Pembalasan terindah bukanlah kata-kata kasar, melainkan pembuktian diri yang gemilang. Ia telah mengubah malu menjadi bangga.